Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Pujiati, nomor BP 190108-2018, akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul DIS. Yang pertama yaitu performansi. Performansi diukur berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama ada seek time, yaitu waktu yang diperlukan untuk memposisikan head pada track. Yang kedua ada rotational delay atau rotational latency, yaitu waktu yang diperlukan awal sektor untuk mencapai head flow V disk berputar antara 300 sampai 600 rpm menjadi delay sama dengan 100 sampai 200 msec. Selanjutnya ada transfer time, yaitu waktu yang diperlukan untuk memindahkan data dari atau ke disk, tergantung pada kecepatan pemutaran disk. Selanjutnya ada access time, yaitu waktu untuk mencapai posisi yang akan dibaca atau ditulis dan pengiriman data. Selanjutnya ada penjadwalan lengan disk yang pertama, yaitu efisiensi penggunaan disk meliputi waktu akses dan bandwidth disk. Waktu akses memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada seek time, yaitu waktu yang diperlukan untuk menggerakkan head ke silinder yang berisi sektor yang diinginkan. Dan rotational latency, yaitu waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu disk memutar sektor yang diinginkan ke head. Selanjutnya ada seek time mendominasi AE minimal seek time, dan seek time sama dengan seek distance. Bandwidth disk merupakan banyaknya bit yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama layanan dan penyelesaian transfer terakhir. Selanjutnya ada penjadwalan lengan disk yang kedua, yaitu diperlukan karena urutan cluster atau blok yang dibaca mempengaruhi seek time AE mempengaruhi kinerja input atau output secara keseluruhan. Tujuan penjadwalan disk tersebut yaitu mengoptimalkan kinerja input atau output. Permintaan dilayani dengan urutan pergerakan mekanis yang minimum menjadi minimumkan pergerakan lengan disk atau seek time. Selanjutnya ada penjadwalan lengan disk SSTV yang pertama, memiliki request dengan seek time minimum dari posisi head saat ini. Mirip dengan penjadwalan SJFAE dapat menyebabkan starvation pada beberapa request. Selanjutnya ada penjadwalan lengan disk scan 1. Lengan disk mulai dari salah satu ujung disk dan bergerak ke arah ujung lainnya melayani request hingga sampai ke ujung lainnya dari disk. Pergerakan head kemudian berbalik dan terus melayani permintaan. Disebut dengan algoritma elevator. Contohnya, total pergerakan head sama dengan 208 silinder. Yang selanjutnya, penjadwalan lengan disk C-scan 1 memberikan waktu tunggu yang lebih sedikit variasinya dibanding dengan scan. Head melayani request dengan berpindah dari satu ujung disk ke ujung lainnya. Jika telah mencapai ujung lainnya, head kembali ke awal disk tanpa melayani request dalam perjalanan kembalinya. Menggapai silinder sebagai least circular terhubung langsung dari silinder terakhir ke silinder pertama. Pemilihan algoritma penjadwalan. 1. SSTV bersifat umum dan alami. Yang kedua, scan dan C-scan memberikan performansi lebih baik untuk sistem dengan akses ke disk sangat tinggi. Ketiga, performansi tergantung pada tipe dan banyaknya permintaan. Keempat, request untuk melayani disk dapat dipengaruhi oleh metode alokasi file. Dan yang kelima, algoritma penjadwalan disk sebaiknya ditulis pada modul terpisah dari EOS, sehingga dapat diganti dengan algoritma lain jika perlu. Selanjutnya ada pengelolaan disk formatting 1, yaitu low level formatting, physical formatting, yaitu membagi disk menjadi sektor sehingga dapat ditulis atau dibaca oleh disk controller. Yang pertama, mengisi disk dengan struktur data khusus untuk tiap sektor, header, data area, dan trailer. Header dan trailer berisi informasi yang diperlukan oleh disk controller seperti ECC, yaitu error correcting code, dan juga ECC digunakan untuk mengetahui bad sektor. Pengelolaan disk atau boot block.
Bootleg merupakan program bootstrap digunakan untuk menjalani program awal pada saat komputer baru dinyalakan. Program bootstrap dapat disimpan di ROM, namun tidak fleksibel. Kebanyakan sistem penyimpanan bootstrap loader di ROM, yaitu fungsinya hanya untuk membawa bootstrap program dari disk. Program bootstrap lebih fleksibel. Program bootstrap disimpan di boot block pada lokasi yang tetap pada disk, boot disk atau sistem disk. Selanjutnya ada pengelolaan disk atau swap space. Swap space yaitu ruang disk yang digunakan oleh virtual memory sebagai ekstensi dari memori utama. Swap space dapat diambil dari sistem file biasa atau yang lebih umum menggunakan partisi sendiri. Pengelolaan swap space itu sendiri yaitu 4,3 BSD mengalokasikan swap space ketika program mulai, menyimpan next segment program dan data segment. Kernel menggunakan swap maps untuk melacak penggunaan swap space. Solaris 2 mengalokasikan swap space hanya ketika peg dipaksa keluar dari memori, bukan ketika peg virtual memory pertama kali dibuat. Selanjutnya ada kendala disk. Yang pertama, beberapa perbaikan dalam teknik penggunaan disk mencakup penggunaan beberapa disk yang saling bekerja sama. Dan juga disk stripping menggunakan sekelompok disk sebagai satu unit penyimpanan. Selanjutnya ada skema RAID dapat meningkatkan performansi dan kendala sistem penyimpanan dengan menyimpan data redundan. Mirroring atau shadowing untuk memelihara duplikat tiap disk. Block interleaved parity menggunakan lebih sedikit redundansi. Sekian diskusi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.